Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini. Tapi ingat gak resonate untuk kamu semua ya. Yang bersodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Capricorn, ambil aja dari segi nilai positifnya. Buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu membuat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, tema kali ini adalah tentang mantan ya. Jadi kita akan lihat, kita akan cek energi mantan kamu seperti apa ya untuk kamu yang membutuhkan readingan ini saja. Mudah-mudahan resonate untuk kamu. Kalau nggak resonate jangan dipaksa-paksain. Oke. Karena ini general, bacaan banyak orang ya secara umum. Energi mantan kamu, zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Capricorn. Seperti apa energi mantan kamu di sini? I leave you before you could leave me. Oke, aku meninggalkan kamu sebelum kamu sempat meninggalkan aku. Oke, di sini aku ngerasa untuk sebelumnya ini dia ini memang sengaja ya. Dia sengaja meninggalkan kamu sebelum kamu itu meninggalkan dia. Jadi di sini tuh ada bisa ada gengsi, bisa ya, atau ada ketakutan, kayak takut ditinggalkan gitu loh, takut ditinggalkan bisa, atau dia ada ketidakpercayaan sama kamu sehingga ada gengsi dalam dirinya dia juga ya, yang dimana karena orang nggak percaya itu kan nggak tahan lama ya, dan takut diputusin dulu gitu, dia nggak mau, dia gengsi gitu kalau ditinggalin dulu. Nah makanya dia tuh ninggalin kamu dulu gitu loh sebelum kamu mutusin dia gitu mungkin. Namun di sini yang aku lihat sebelum dia meninggalkan kamu mungkin memang sudah terjadi konflik gitu ya, karena kalau nggak terjadi konflik nggak mungkin ya dia berlaku seperti ini ya, karena udah terjadi konflik. Jadi daripada kamu mutusin dia atau ninggalin dia dulu, nah dia itu ninggalin kamu dulu gitu, atau mutusin kamu dulu seperti itu. Kita lihat lagi. Di sini aku tahu persis apa yang aku lakukan tuh kan, dia tahu betul apa yang dia lakukan itu, tahu betul, jadi dia sadar betul gitu. Kalaupun dia merasa salah ya, kalaupun dia hal yang dia lakukan itu ternyata adalah satu kesalahan, itu menjadi penyesalan dia gitu, karena dia tahu persis apa yang dia lakukan gitu. Nggak seharusnya dia berbuat seperti itu. Kemudian kita lihat di sini, saya menjadi orang yang lebih baik tuh kan ya. Sebelumnya itu dia, karena dia meninggalkan kamu ya, sebelum kamu sempat ninggalin dia. Nah ini seperti yang aku bilang tadi, kayak dia itu sadar gitu loh, apa yang dia lakukan itu nggak seharusnya dia berlaku seperti itu gitu loh, karena ini menyakitkan buat kamu gitu. Dia tuh kayak sadar lah ya setelah lama putus gitu ya dari kamu, karena seseorang ya, terutama laki-laki itu biasanya nggak peka ya. Dia itu baru peka tuh kalau udah lama gitu ya. Kalau udah lama bisa 2 tahun 3 tahun itu dia baru peka gitu. Cuman pekanya di sini dia ini punya perasaan yang dalam sama kamu. Kalau nggak punya perasaan sama kamu, dia nggak akan peka gitu, walaupun itu terlambat menyadari gitu ya. Dan di sini makanya dia berubah jadi orang yang lebih baik gitu. Jadi dia berusaha merubah dirinya ya, karena selama fase perpisahan kalian itu ada hal yang menyadarkan dirinya, makanya dia berubah jadi seseorang yang lebih baik gitu ya. Biasa ya, karena pendewasaan itu juga butuh proses. Seseorang menjadi lebih dewasa itu kan karena dia itu dapat satu ujian ya, atau dapat masalah. Dari masalah itu seseorang bisa lebih bijak, lebih dewasa gitu. Di sini juga you speak to me through musik ya. Jadi kamu berbicara padaku melalui musik. Oke. Di sini aku ngerasa dia ini kayaknya masih kepo ya. Kalau misalkan kamu ada beberapa mungkin udah di blok ya. Kalau di blok nggak mungkin dia tahu ya. Jadi mungkin belum kamu blok gitu. Mungkin di sosial media kalian masih berteman, tadi Instagram, TikTok ataupun di Facebook gitu ya. Mungkin kalian masih berteman
ya, walaupun mungkin kalian nggak saling nyapa atau mungkin kalian udah nggak berteman lagi tapi kamu nggak ngeblok gitu. Nah ini dia nih masih kepo gitu. Kalaupun kamu udah blok ya, mungkin untuk beberapa mungkin di blok, tapi dianya mungkin pakai akun lain gitu ya, akun lain atau akun baru atau akun palsu gitu ya, agar bisa add pertemanan dengan kamu. Nah di sini dia tahu gitu loh, dia tahu kamu itu mungkin bikin satu kayak quotes gitu ya, ataupun tentang kata-kata gitu ya yang meluahkan perasaan gitu ya. Kan banyak nih ya sekarang nih di sosial media gitu yang itu tuh menggambarkan perasaan gitu, entah ini dalam bentuk musik gitu ya, ataupun dalam bentuk kata-kata kemudian ada musiknya ya, atau dalam bentuk puisi seperti itu loh ya. Dan dia ini tahu, dia ini baca gitu loh ya apa yang kamu posting gitu, dan dia ini ngerasa seolah-olah itu tuh dia tujukan untuk dia gitu loh. Dia bisa ngerasa ya, karena kadang ya kalau seseorang itu tidak punya perasaan yang dalam ya, keduanya itu tidak bisa saling merasakan gitu loh. Jadi dia ini bisa merasakan apa yang kamu rasakan, mungkin bukan yang kamu rasakan ya, tapi kayak kamu itu membuat satu kata-kata itu memang sengaja kamu tunjukkan untuk dia gitu loh, mungkin biar dia baca, biar dia paham misalkan kayak gitu ya. Karena kalian kan udah nggak sama lagi nih ya, nggak mungkin kamu dengan dia bisa bicara gitu loh ya, agar dianya tahu kalau kamu ini punya perasaan yang mungkin begitu sakit, ataupun ada sesuatu yang ingin kamu katakan sama dia atau luahkan tapi belum sempat misalkan. Nah kemudian kamu buat kata-kata seperti itu ya. Jadi dia ini tahu gitu loh ya, saat dia kepoin mungkin ya sosial media kamu itu seperti itu. Karena kalau pikiran kamu ataupun saat kamu menulis nggak kamu tujukan energi kamu, nggak kamu fokuskan sama seseorang itu, dia juga nggak akan ngerti gitu loh. Karena ini main energi ya gitu. Jadi ada ketertarikan di situ gitu loh. Makanya dia paham kalau kamu itu lagi berbuat ini tuh untuk dia gitu loh, untuk menyampaikannya ke dia gitu, dan dia tahu itu gitu. Ya, jadi ini untuk kamu yang mungkin memang mengharapkan gitu ya, agar dia bisa ngerti apa yang kamu rasakan. Dia memang tahu ya, jadi bisa ngerti gitu. Melalui musik kamu mengatakan perasaan kamu. Kemudian di sini ada I can't let you get close to me. Aku tidak bisa membiarkanmu dekat dengan kutukan. Dia masih belum bisa membiarkanmu dekat dengannya ya. Makanya seperti yang bilang tadi, kalaupun kamu ini masih berteman gitu ya, mungkin ini dia pakai akun lain gitu ya. Tapi ada juga mungkin kalian udah nggak berteman gitu. Makanya walaupun tahu di sini ya sosial medianya kamu, dia nggak bakal kayak say hello dengan kamu, itu nggak. Tapi kayak silent gitu loh ya, tapi dia pantau kamu gitu loh ya, dia kepo kamu terus seperti itu. Dia masih belum bisa membiarkan kamu tuh dekat dengan dia saat ini gitu, tapi dia berusaha di sini menjadi orang yang lebih baik. Oke. Kemudian kita lihat di sini dari kartu tarotnya seperti apa. Dia tahu yang dia lakukan ya, dia tahu persis di sini apa yang dia lakukan. Tuh kan, seperti yang aku bilang tadi, ada the lovers. Kalau tidak keduanya punya perasaan yang kuat, itu dia tidak akan tahu gitu loh ya, apa yang kamu pikirkan misalkan ya, melalui misalkan kamu melalui musik ini mengatakan sesuatu untuk dia, kamu berharap dia ngerti, dia paham gitu. Nah ini dia paham bener gitu loh, karena energi kamu fokuskan sama dia gitu loh. Ini kalau nggak dua-duanya punya rasa yang begitu kuat, itu nggak akan dapet gini gitu loh ya, pasti nggak akan tahu gitu loh ya, nggak akan ngerti gitu. Tuh di sini ada the lovers. Sebenarnya kamu dan dia ini memang saling mencintai gitu loh, saling menyayangi. Ada the lovers ya. Kemudian di sini ada the emperor. Oke. Kamu ini dealing dengan seseorang yang memang sorry ya, agak sedikit ini orangnya. Mungkin dia bukan tipe orang yang romantis gitu ya, dan aku ngeliat dia ini agak
kolot ya, bukan kolot ya, apa ya istilahnya, kalau orang udah tua ya itu kayak udah dingin aja gitu loh ya, kayak gitu-gitu aja gitu loh, kayak apa ya, ya dia pokoknya nggak ini gitu loh, nggak gitu-gitulah gitu loh ya, istilahnya kayak mungkin terlalu menunjukkan ya perasaan sayang atau cintanya gitu, atau cinta-cintaan gitu ya, kayak anak muda yang romantisan gitu. Ini dia enggak gitu, karena dia kayak ngerasa orang, alah kita ini udah tua enggak gitu-gitu. Nah kayak gitu loh orangnya tuh seperti itu, karena di sini terlihat kayak orangnya kaku ya, terkesan kaku, kemudian dingin, egonya tinggi, gengsinya tinggi. Jadi ini kalaupun dia punya perasaan sama kamu, perasaannya begitu besar, begitu kuat, ini dia kayak nggak terlihat gitu loh ya. Emperor ini biasanya seorangnya tuh terlalu mengendalikan diri, mengontrol diri gitu loh, untuk tidak terlalu bereaksi gitu loh ya, tentang yang dia rasakan gitu loh ya. Atau bisa dia memang orang yang kesulitan untuk memahami emosinya, atau kayak menunjukkan emosinya, bisa juga seperti itu ya. Makanya tadi aku bilang ini orang ini mantau terus gitu, kayak lebih ke ngeliatin aja gitu, ya udah gitu, diliatin doang gitu, seperti itu, dibaca diliatin doang udah gitu, tapi dia paham gitu. Kemudian di sini ada Knight of Swords ya. Ya, ini seperti yang gue bilang tadi ya, stalking dia stalking kamu. Dia jadi stalker di sini, stalking kamu lewat sosial medianya kamu gitu ya. Tapi di balik diamnya dia, aku rasa di sini dia stres, overthinking. Kemudian di sini ada Knight of Wands ya. Masih sangat ya, di satu sisi di sini aku rasa dia masih sangat impulsif ya orangnya, terburu-buru mengambil keputusan gitu ya, atau terburu-buru mengambil tindakan tapi akhirnya kayak disesali gitu ya, kayak seolah-olah tuh dia ini kayak tindakan dia itu kayak nggak bertanggung jawab gitu loh. Mungkin kamu ini ada yang dealing dengan seseorang yang lebih tua dari kamu ya, ada 40 ke atas gitu ya, tapi dia masih childish di sini, masih moody ya. Moody ini gini, orangnya ini cepat marah tapi cepat baik gitu loh ya. Makanya tadi gue bilang ada yang dia ini mengambil keputusan di saat dia marah gitu, agresif gitu ya, di saat dia kesel, dia marah gitu, mungkin dia melakukan satu tindakan yang terburu-buru gitu ya, cut off hubungan misalkan ya, tapi akhirnya dia sesali ya. Makanya di sini aku tahu persis apa yang aku lakukan dan aku menjadi orang lebih baik. Dia tahu apa yang dia lakukan. Aku meninggalkan kamu sebelum kamu meninggalkan aku tuh kan. Dia ini kayak ada gengsi ego juga di sini. Emperor ini orang yang gengsinya tinggi, kayak orang nggak mau diputusin gitu loh, tapi dia yang harus mutusin dulu. Nah bisa kayak gitu ya, nggak tahan tekanan gitu ya, gampang marah orang ini, cepat marah tapi cepat baikan gitu loh ya. Makanya tindakan impulsifnya dia ini membuat dia harus kehilangan kamu. Kemudian di sini ada The Temperance ya. Temperance ini ya, dia ini mencoba untuk tenang gitu ya, untuk menenangkan dirinya, emosinya, berusaha untuk sabar. Bahkan di sini Temperance ini aku juga ngerasa seseorang ini tuh kan kehilangan kamu di sini, membuat dia kehilangan kamu, membuat dia merana di sini, membuat dia merasa kesepian. Tapi di sini dengan Temperance ini dia coba untuk tetap tenang gitu ya, untuk menjaga keseimbangan dirinya gitu ya. Makanya walaupun dia di sini terpuruk kondisinya, merana gitu ya, lonely, kesepian tanpa kamu, tapi dia tunjukin di sini dia baik-baik aja, fine aja, kayak seolah-olah dia nggak apa-apa gitu loh. Oke, aku baik-baik aja gitu loh ya, padahal dalamnya dia nggak seperti itu, ada stres di sini, overthinking seperti itu. Oke. Dan aku juga di sini aku ngerasa dengan Five of Pentacles ini mungkin ada beberapa di antara kamu memang ada perbedaan juga di sini ya.
bisa beda adat budaya agama di sini ya, seperti itu, beda usia juga ya. Ada yang mungkin dia lebih muda dari kamu, tapi ada juga seperti yang bilang tadi, mungkin umurnya sekitar 40-an ke atas tapi masih impulsif gitu ya, orangnya juga agresif di sini, mudah marah, cepat marah gitu ya. Makanya dia ini berusaha menjadi orang yang lebih baik gitu. Dengan adanya temperance ini mungkin dia banyak masalah juga ya, ada banyak masalah yang sedang dia timbulkan karena Knight of Swords, orang yang terburu-buru dalam bertindak di sini, tidak berpikir untuk jangka panjang gitu loh ya, impulsif gitu. Oke. Jadi banyak mungkin ada kekacauan yang dia hadapi saat ini ya, bisa di karir keuangan di sini, dan dia mencoba untuk menyeimbangkan ya, seperti itu, baik dari sisi emosional, baik dari sisi materi kayak gitu ya. Dan ini juga healing, aku rasa dia juga ada rasa sakit hati juga ya, karena aku menjadi orang yang lebih baik gitu, karena dia juga berusaha menjadi orang yang lebih baik di sini gitu. Oke, untuk zodiak dia di sini ada Gemini ya, ada Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Tapi nggak jadi patokan ya. Yang jelas di zodiak kamu di sini Sun, Moon, Rising, Venusnya Capricorn, dan ambil yang resonate. Aku rasa kalian ini masih saling mencintai kok di sini dengan adanya Lovers dan Temperance. Ya, mudah-mudahan aja kalian nanti bisa bersama lagi, karena aku ngeliat dengan Lovers, Temperance ini mungkin kalian ada yang semacam soulmate atau twin flame gitu ya di sini. Ya, dia ini mirroring dengan kamu gitu. Kamu ini cerminan dengan dia. Jadi ada sesuatu yang kamu tuh harus melihat sisi dirinya kamu melalui dia. Dia juga gitu loh. Makanya di sini aku menjadi orang yang lebih baik gitu. Jadi melalui kamu itu dia bisa mengenal dirinya gitu loh, memahami tentang diri. Oh ternyata begini-begini gitu loh. Jadi kayak refleksi gitu loh, ya, reflection, cerminan, mirroring kamu dengan dia ini, gitu. Makanya di sini butuh keseimbangan, butuh benar-benar membalancekan diri gitu loh. Harus memahami di sini, gitu, agar dirinya tuh tetap seimbang ya. Dia mencoba untuk menjaga ketenangan batin di sini atau kedamaian batinnya gitu, karena benar-benar ke-trigger banget di sini ya, koneksinya dengan kamu itu bukan yang mudah dia lupain gitu aja, enggak gitu. Oke, jadi ini saja ya. Sekali lagi kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja bisa kamu pahami. Terima kasih, sampai jumpa.